orang berkata, kalau Tuhan yang menyuruh, maka semuanya akan mudah. Kalau Tuhan yang berkehendak, maka semuanya akan lancar saja. Nampaknya sekilas pernyataan itu benar dan melegakan. Tetapi faktanya tidak selalu demikian. Bukankah Tuhan yang menyuruh semua murid-murid itu untuk pergi melayani? Adakah mereka menghadapi pelayanan yang mudah? Tidak. Bukankah Tuhan yang menyuruh Paulus untuk melayani? Adakah pelayanan Paulus mudah? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 29, panjang lebar Paulus menceritakan bahwa dia mengalami begitu banyak tantangan dan rintangan. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu tidak menggambarkan bahwa apa yang Tuhan suruh dia lakukan mudah. Itu tidak menggambarkan bahwa pelayanan yang dia hadapi adalah mudah, sekalipun Tuhan sendiri yang menyuruhnya. Di dalam Lukas 8 ayat 25, Yesus pernah menegur murid-murid. Mengapa? Karena dalam ayat 22-23 dikatakan, suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolak mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Yesus yang mengajak menyeberang, Yesus ada di situ, tapi justru bahaya datang mengancam. Ingatkah saudara juga dengan apa yang terjadi pada Petrus? Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus berkata kepada Yesus, suruhlah aku datang. Dan Yesus menyuruhnya, datanglah. Perjalanan Petrus di atas air adalah karena disuruh oleh Yesus. Apakah itu mudah? Tidak. Lalu apa maksud Tuhan? Mengapa dia mengizinkan seperti itu? Apakah membuat kita frustrasi? Apakah kita membuat kita meragukan apa yang dia suruh? Tidak. Yang Tuhan maksudkan bahwa sekalipun dia menyuruh kita melakukan sesuatu, namun tidak terlepas daripada berbagai macam tantangan, sekalipun itu adalah perintahnya, bukan jaminan itu menjadi mudah. Mengapa demikian? Karena yang pertama, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 25 tadi dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Kenapa kamu takut hanya karena ada angin sangkal? Bukankah aku menyertai kamu? Yang pertama, Yesus mau supaya kita melatih iman percaya kita. Sekalipun dia yang menyuruhnya, kita tetap harus melatih iman percaya kita akan apa yang dia suruh itu pasti berhasil. Sekalipun kiri kanan ada banyak badai topan yang ingin menghentikan langkah kita. Bukankah itu yang sudah dialami oleh bangsa Israel ketika berjalan 40 tahun di padang gurun? Dan dia menepati janjinya bagi mereka yang mempertahankan iman percayanya. Ketika Yesus menyuruhmu melakukan sesuatu dan engkau menghadapi banyak tantangan rintangan, karena dia ingin melatih iman percayamu. Yang kedua, ketika Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu, tetapi kita tetap menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, kendala, persoalan, pergumulan, tidak mudah. Mengapa? Mari kita lihat di ayat yang di kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 30 sampai dengan 31. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ayat 30.
Paulus mengatakan, karena Allah mau supaya aku menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan yang ada padaku datang daripada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, lalu banyak tantangan dan rintangan. Karena yang kedua, Dia ingin supaya kita belajar mengandalkan kekuatan kuasanya. Belajar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, mengapa sesuatu yang Dia suruh kita kerjakan, Dia sendiri yang menyuruhnya, tapi kita masih menghadapi banyak tantangan. Ayat yang ke-31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Yang ketiga adalah karena Dia ingin menguji kemurnian motivasi kita. Akankah kita undur ketika banyak tantangan rintangan di depan? Atau kita akan tetap melangkah karena motivasi kita adalah hanya mau menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya. Kini kita mengerti, sekalipun sesuatu yang kita kerjakan Tuhan sendiri yang suruh, itu tidak jaminan bahwa kita akan bebas dari berbagai macam tantangan rintangan. Namun satu hal yang pasti, Dia tidak tinggalkan kita. Dia izinkan itu semuanya untuk melatih iman percaya kita. Dia izinkan itu semuanya untuk melatih supaya kita belajar mengandalkan kuasa-Nya. Dia izinkan itu semuanya untuk menguji kemurnian motivasi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.